Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan langkah PHBS. Sebenarnya apa aja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai perilaku hidup sehat dan bersih? Silakan Dokter Bel. Lanjut ya. Jadi khususnya untuk langkah pencegahan dari disentri sendiri itu ada langkah PHBS-nya. Yang paling penting dari 10 tadi itu sebenarnya adalah 3 ya untuk yang PHBS-nya disentri. Yang pertama adalah pakai air bersih. Nah, kriteria air bersihnya yang bagaimana? Jadi air bersih itu yang pertama tidak bau ya, yang kedua tidak berwarna dan tidak ada rasanya. Jadi itu sebenarnya udah bisa kita lihat dengan kasat mata, bahkan bisa kita langsung cium ya, berbau atau tidak. Atau misalnya kalau misalnya dia yang tercemar, itu kan baunya memang sudah khas gitu ya. Jadi kriteria air bersih itu. Nah, sumber air bersih itu dari mana? Jadi ada dari mata air, atau misalnya memang air ledeng atau dari PDAM ya. Memang itu kan yang sudah diolah seperti itu, dikasih obat-obatan juga. Selanjutnya ada air sumur. Dan juga kita tahu pakai air bersih itu, air bersih dapat mencegah dari penularan penyakit seperti diare maupun kolera, disentri, dan juga penyakit yang sampai ke keracunan gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus gunakan jamban yang sehat ya, jamban yang sehat agar lingkungan bersih dan sehat. Biasanya untuk syarat jamban yang sehat itu dia tidak mencemari sumber air ya, jadi juga harus jauh nih 10 meter ya, minimal 10 meter dari sumber air tempatnya jamban itu, dan juga tidak berbau, terus juga kotorannya juga tidak terjamah ya, maksudnya memang harus masuk ke dalam septic tanknya, mudah dibersihkan, dan juga harus tersedia air, sabun maupun pembersih ya. Jadi kalau misalnya setelah pakai jamban pun tetap harus dibersihkan itu supaya tidak menulari ke orang lain. Nah, yang untuk diri sendiri itu adalah 6 langkah cuci tangan ya pemirsa ya. Jadi air yang digunakan harus air yang mengalir selama 60 detik. Yang pertama langkahnya itu adalah cuci tangan, terus juga pertama kita punggung-punggung tangan ya, terus juga sela-sela jari, terus selanjutnya jempol ya, buku-buku jari gitu ya, terus juga kuku-kuku. Nah, dan itu harus dilakukan selama 60 detik ya, supaya memang 60 detik itu dia benar-benar bersih gitu, dan menggunakan sabun, jangan lupa harus pakai sabun. Kalau misalnya nggak ada sabun gimana, pakai hand sanitizer ya, itu juga boleh. Nah, dan kita harus biasakan cuci tangan itu di mana aja, pada saat kita mau bertemu dengan orang lain ya, terus juga saat sebelum makan, setelah makan, itu yang paling wajib, ataupun ketemu dengan anak-anak itu juga harus tetap harus cuci tangan terlebih dahulu ya, karena tadi berefek dengan imunitas pada anak-anak ya. Dan jangan lupa cuci tangan juga pada saat bersin ya. Jadi bersin itu walaupun nggak ada kaitannya dengan disentri, tapi itu penyebarannya bisa melalui udara. Dan yang paling penting adalah lakukan PHBS di sekolah, karena disentri ini juga paling banyak pada usia anak-anak. Jadi PHBS yang paling penting itu adalah di sekolah ya. Di sekolah kita ajarkan anaknya untuk cuci tangan, terus juga jajan di kantin sekolah. Nah, pilihan jajan di kantin sekolah ini yang memang kita harus kasih tahu ke anak-anak juga ya, yang jangan yang terkontaminasi seperti itu. Menggunakan jamban yang bersih, olahraga yang rutin, terus juga memberantas jentik-jentik nyamuk, bebas dari asap rokok, dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai sampah jadi sarang atau sumber dari penyakit seperti itu. Ini untuk yang PHBS di sekolah seperti itu. Oke, sampai di situ materi dari PHBS-nya untuk disentri. Oke, tentunya kalau misalnya udah terkena disentri, ada beberapa makanan yang harus dihindari mungkin ya dok ya, apalagi misalnya pemirsa di rumah udah terlanjur terkena disentri akibat PHBS-nya yang mungkin buruk atau mungkin tertular dari orang lain juga. Apa sih sebenarnya dok makanan yang harus dihindari sebagai orang yang sudah menderita disentri? Apakah kalau misalnya di masyarakat itu sering beredar kayak nggak boleh makan buah yang asam karena takut nanti makin diare kalau makan buah, makin lembek tuh tinjanya. Itu benar nggak sih dok sebenarnya, atau ada makanan yang memang harus dihindari dokter? Sebenarnya kalau misalnya diare itu tuh
kita makannya yang lunak-lunak dulu ya, karena kan di sana tuh ada infeksi usus ya, berarti kerja ususnya itu dia akan berkurang seperti itu. Jadi kalau bisa jangan makan yang kita harus makan yang lunak-lunak dulu, terus juga hindari yang asam-asam gitu ya, terus juga mengurangi kerja ususnya, intinya seperti itu. Kalau misalnya makan buah, overall sebenarnya buah itu bagus ya, kecuali kalau misalnya ada beberapa yang kayak diare, misal kayak pepaya gitu ya, karena kan itu juga seratnya lebih tinggi, seperti itu tuh boleh dihindarin. Intinya dari diare itu adalah mengganti cairan, itu aja ya, mengganti cairan. Terus nanti kalau misalnya memang sudah baik, nanti boleh makannya yang penting lunak, begitu aja. Oke, jadi bukan malah jangan takut makan ya, Dok? Betul. Biasanya kan takut makan karena takut BAB dan takut Diare muntah lagi, biasanya. ya, enggak kok. Oke, ternyata harus diganti juga cairannya dan nggak usah takut makan, asal dijaga jangan yang asam ataupun pedes tadi ya, Dok ya. Dan kalau misalnya pun nanti dia diare, kita harus ganti cairan dengan 1 gelas 1 minum gitu ya, gelas minum air ganti gitu cairannya. Dan juga kalau misalnya memang sudah lebih dari 5 kali, sudah ada indikasi untuk pakai obat-obatan. Oke, tentunya harus aware ya, Dok ya, sebagai orang tua. Dan kalau misalnya memang orang dewasa, memang kalau misalnya udah BAB harus diganti lagi cairannya karena banyak sekali yang sudah keluar ya. Kalau misalnya dari Dokter Wenti nih, Dok, tentunya kasusnya ini sebenarnya banyak nggak sih, Dok, di puskesmas untuk disentri ini? Kalau untuk disentri sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, karena untuk sampai ke disentri biasanya tidak sejauh itu ya. Biasanya kasus diarenya yang cukup tinggi ya, apalagi pada anak-anak itu dalam 1 bulan mungkin bisa 3 kasus atau 3 sampai 5 kasus ya. Pokoknya kita tekankan jangan sampai terjadinya dehidrasi. Dan kalau sudah tahap ke disentri itu harus menggunakan obat-obatan. Dan obatnya harus sesuai dengan resep anjuran dokter ya, Dok. Oke, baik. Tentunya banyak banget ya, Dok, ya, informasi yang sudah diberikan terkait dengan disentri, dari sebenarnya disentri itu apa dan perbedaannya dengan diare biasa apa, serta pencegahannya dengan PHBS tadi. Mungkin kita udah di akhir segmen, Dok, terkait dengan disentri. Masyarakat di rumah diharapkan udah mengerti juga nih dengan obat-obatannya dan gimana sih cara mencegahnya. Mungkin dari Dokter Wenti terlebih dahulu, pesan-pesannya nih untuk pemirsa dokter kita di rumah terkait dengan pencegahan disentri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi yang utama adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimulai dari kecil ya. Dari cuci tangan, gunting kuku setiap minggu ya, seminggu sekali, kemudian air bersih dan makan makanan bersih. Jaga personal hygiene dengan baik ya, jangan sampai terkena disentri karena pola perilaku kita yang tidak sehat dan bersih. Oke, kalau ada Dokter Bella gimana nih, Dok? Pesan untuk pemirsa di rumah terkait dengan disentri. Jangan sampai kita ke tahap disentri ya. Jadi kalau misalnya memang sudah di diare, sudah terkena diare, itu kita perlu aware juga ya. Perlu aware, dan pengobatan diare itu sebenarnya sangat mudah. Ya, sangat mudah mengganti cairan. Jangan sampai kita ke tahap dehidrasi dan disentri yang berat gitu. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah sudah diare, nggak apa-apa, dibawa aja dan dikonsulkan langsung ke fasilitas kesehatan pertama terlebih dahulu. Oke, tentunya pencegahan yang lebih dini dan juga yang tepat itu sangat penting ya, Dok. Betul. Untuk menghindari dari dehidrasi ataupun bisa sampai kematian. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan terkait dengan disentri. Tentunya pencegahannya sangat mudah dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan juga menjaga apapun yang kita makan ataupun minum. Saya Siva Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito bersama Kita Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.